Di sebuah sudut kecil kota, terdapat warung sederhana milik seorang ibu bernama Salma. Warung itu tak besar, hanya berdinding kayu yang mulai lapuk dengan atap seng yang bocor di beberapa tempat. Namun, warung itu adalah nyawa bagi Salma dan anaknya, Hilmi, seorang remaja berusia 15 tahun yang telah kehilangan ayahnya sejak kecil. Setiap hari, Salma bekerja keras menyajikan nasi bungkus dan teh hangat untuk pelanggan setianya. Hilmi, yang sepulang sekolah selalu membantu ibunya, menyaksikan betapa berat perjuangan ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, kehidupan di warung itu jauh dari damai. Setiap hari, sekelompok preman datang ke warung. Mereka berbadan besar, bersuara lantang, dan membawa aura yang menakutkan. Mereka makan dengan rakus, memesan minuman sepuasnya, lalu pergi tanpa membayar sepeser pun. Tak hanya itu, mereka juga memaksa Salma untuk menyerahkan sejumlah uang setiap hari. "Ini uang perlindungan, Bu. Kalau nggak bayar, warung ini bisa hancur, tahu?" dikata salah satu dari mereka sambil menatap tajam. Salma hanya bisa mengangguk dengan mata yang mulai berkaca-kaca, takut akan ancaman mereka. Hilmi yang berdiri di belakang warung menyaksikan semua itu dengan hati yang bergejolak. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, berusaha menahan amarah yang meletup-letup. Betapa ingin ia berteriak dan mengusir para preman itu, tetapi tubuhnya terasa lemah dibandingkan mereka yang tampak seperti raksasa. Setelah mereka pergi, ia mendekati ibunya yang tengah duduk di bangku kayu sambil menyeka air mata. "Bu, kenapa ibu biarkan mereka terus seperti ini?" ditanya Hilmi, suaranya bergetar antara marah dan sedih. Namun, Salma hanya menggeleng pelan. "Ibu gak mau terjadi apa-apa sama kita, Nak." Malam itu, Hilmi tak bisa tidur. Ia memikirkan wajah ibunya yang begitu lelah dan penuh kesedihan. Ia tahu, ibunya tak pernah mengeluh di depan orang lain, tetapi Hilmi bisa melihat punggungnya yang membungkuk semakin hari semakin lemah. Ayahnya dulu sering berkata bahwa seorang laki-laki harus melindungi keluarganya. Kata-kata itu kini menggema di kepalanya. "Aku nggak bisa diam saja," bisik Hilmi pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tangan. Keesokan harinya, para preman kembali datang. Kali ini, mereka membawa ancaman baru. "Besok uangnya harus naik 2 kali lipat. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau warung ini hilang dari sini," seru salah satu preman sambil menyeringai. Hilmi, yang berdiri tak jauh dari situ, tak lagi mampu menahan emosinya. Ia melangkah maju, tetapi tangan ibunya cepat menariknya mundur. "Hilmi, jangan. Kamu masih anak-anak," bisik Salma dengan nada cemas. Hilmi pun diam, tetapi hatinya bergejolak. Ia merasa telah gagal melindungi ibunya. Setelah para preman pergi, Salma menutup warung lebih awal. Ia tampak tak bersemangat, hanya duduk di sudut kamar dengan pandangan kosong. Hilmi memandang ibunya dengan perasaan bersalah. Dalam hati, ia berjanji bahwa ini adalah terakhir kalinya ia membiarkan ibunya disakiti seperti ini. Hilmi sadar, meski usianya masih muda dan tubuhnya kecil, ia harus melakukan sesuatu. Bukan hanya untuk ibunya, tetapi juga untuk harga dirinya sebagai anak. Di bawah lampu redup di kamar kecil mereka, Hilmi mulai menyusun tekad besar yang akan mengubah segalanya. Setelah malam itu, Hilmi merasa tidak lagi bisa menjadi penonton dalam ketidakadilan yang terus terjadi di depan matanya. Ia tahu tubuhnya kecil dan kemampuannya terbatas, tetapi ia tidak akan menyerah. "Aku harus kuat, aku harus melawan," gumamnya di bawah napas sambil menatap bayangannya di cermin kamar. Ia mengepalkan tangan, membayangkan dirinya berdiri menghadapi preman-preman itu dengan keberanian yang selama ini ia pendam. Hilmi sadar, ia butuh kekuatan, bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Pagi itu, sebelum berangkat sekolah, Hilmi mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Di halaman belakang rumah, ia melakukan push-up meskipun tubuhnya gemetar karena belum terbiasa. Nafasnya terengah-engah, keringatnya bercucuran, tetapi ia memaksa dirinya untuk terus melakukannya.
Sepulang sekolah, ia berlari mengelilingi gang-gang kecil di kampungnya. Warga yang melihat hanya menggeleng, mengira ia sedang bermain-main. Namun, Hilmi memiliki tujuan jelas. Ia ingin tubuhnya lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di depan. Di sela-sela waktu luangnya, Hilmi mencari video-video di internet tentang bela diri. Ia menonton dengan seksama, mempelajari gerakan dasar, dan mencoba menirukannya di kamar sempitnya. Terkadang, ia terjatuh saat mencoba tendangan tinggi, atau kepalanya terbentur dinding saat mempraktikkan gerakan bantingan. Meski demikian, Hilmi tidak menyerah. Setiap luka kecil dan rasa nyeri yang ia rasakan justru menguatkan tekadnya. Kalau aku tidak berani sekarang, aku akan menyesal seumur hidup, pikirnya. Namun, Hilmi tahu bahwa latihan fisik saja tidak cukup. Ia mulai mencari dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Di sekolah, ia berbicara dengan teman-temannya, mencoba meyakinkan mereka untuk berdiri bersamanya. Tetapi, kebanyakan dari mereka takut. "Hilmi, kamu gila? Mereka preman, mereka bisa mencelakaimu," ia ujar seorang temannya dengan nada penuh kecemasan. Hilmi hanya tersenyum pahit. Ia sadar, tidak semua orang memiliki keberanian yang sama. "Kalau mereka tidak mau membantuku, aku akan melakukannya sendiri," bisiknya pada diri sendiri, meskipun rasa takut masih mengintainya. Suatu hari, saat sedang berlari pagi, Hilmi bertemu dengan Pak Hasan, guru olahraga di sekolahnya. Pak Hasan yang melihat Hilmi berkeringat dan terengah-engah menjadi penasaran. "Hilmi, kenapa kamu lari pagi seperti ini? Ada yang kamu kejar?" ditanyanya sambil tersenyum. Hilmi ragu sejenak, tetapi akhirnya ia menceritakan masalahnya. Pak Hasan mendengarkan dengan serius, kemudian menepuk pundaknya. "Kamu punya keberanian yang besar, Hilmi. Itu modal penting. Kalau kamu mau, datanglah ke rumah saya sore ini. Saya akan ajarkan dasar-dasar bela diri." Hilmi merasa harapan mulai terbuka. Ini adalah langkah besar yang ia butuhkan. Sejak hari itu, Hilmi sering berlatih bersama Pak Hasan. Meski tubuhnya sering memar dan pegal, ia merasa semakin percaya diri. Pak Hasan mengajarkan tidak hanya teknik menyerang, tetapi juga cara bertahan dan membaca gerakan lawan. "Ingat, Hilmi, kekuatan bukan hanya ada di otot, tapi di kepala dan hati. Jangan pernah bertarung tanpa alasan yang benar," pesan Pak Hasan di sela latihan. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Hilmi kini merasa lebih siap, meski ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya masih jauh lebih berat. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya, dan ia yakin, suatu hari nanti ia bisa melindungi ibunya dari segala ancaman. Matahari baru saja terbit, tetapi Salma sudah duduk di bangku warungnya dengan wajah murung. Hilmi yang baru selesai menyapu halaman memperhatikan ibunya dengan cermat. Sejak para preman itu datang, ibunya tampak semakin diam, seolah ketakutan yang mereka bawa telah menguasai hidupnya. Hilmi ingin bertanya, ingin menghibur, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, suara kasar terdengar dari arah jalan. Sekelompok preman itu datang lagi, kali ini dengan raut wajah yang lebih garang dari biasanya. Salah satu dari mereka, seorang pria besar dengan bekas luka di pipinya, menendang kursi kayu di warung tanpa alasan. "Bu Salma, mana uangnya? Hari ini harus 2 kali lipat, ingat?" katanya dengan suara yang memekakkan telinga. Salma gemetar, tangannya meraba laci kecil di meja kasir, mencari uang yang nyaris tak ada lagi. Hilmi berdiri di sudut warung, tubuhnya menegang. Ia mengepalkan tangan, tetapi ingatan akan pesan ibunya untuk tidak melawan membuatnya tetap diam. Ini semua yang saya punya," ucap Salma dengan suara bergetar sambil menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Preman itu tertawa sinis sambil meraih uang dari tangan Salma. "Sedikit sekali.
Kalau besok segini lagi, jangan salahkan kami kalau warung ini kami hancurkan, diancamnya sambil menyeringai. Salah satu preman lain yang lebih kecil mencoba mengambil beberapa bungkus rokok di meja, tetapi kali ini Hilmi tak bisa lagi menahan dirinya. "Hei, jangan ambil itu," serunya, suaranya lantang dan penuh kemarahan. Semua mata langsung tertuju padanya. Preman besar itu berjalan mendekati Hilmi, wajahnya mengancam. "Apa kau bilang, bocah?" Hilmi menelan ludah, tetapi ia tidak mundur. "Kalian sudah cukup menyakiti ibu saya. Ambil uangnya kalau memang kalian tidak punya malu, tapi jangan ambil barang lain dari sini," katanya tegas. Salma yang mendengar itu langsung melangkah cepat, menarik Hilmi ke belakang. "Hilmi, jangan," bisiknya penuh ketakutan. Preman besar itu tertawa terbahak-bahak. "Lihat ini. Anak kecil mau jadi pahlawan? Kau beruntung ibumu menarikmu. Kalau tidak, aku akan menghajarmu di sini," katanya dengan nada mengejek sebelum meludah ke lantai. Para preman itu pergi, meninggalkan suasana yang mencekam di warung kecil tersebut. Setelah mereka pergi, Salma menangis terisak di sudut warung. Hilmi memandang ibunya dengan perasaan bersalah. Ia tahu keberaniannya tadi hanya memperburuk keadaan, tetapi ia tidak bisa diam melihat ibunya dipermalukan terus-menerus. "Bu, maafkan aku. Aku nggak bisa diam saja," ia ucapnya dengan suara lirih. Namun, Salma hanya menggeleng, matanya merah karena tangis. "Hilmi, kamu masih terlalu kecil untuk menghadapi mereka. Ibu tidak mau kehilangan kamu, nak," katanya sambil memeluk Hilmi erat. Pelukan itu membuat Hilmi merasa kecil, tetapi juga membuat tekadnya semakin bulat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ini akan menjadi terakhir kalinya ibunya menangis karena para preman itu. Malam itu, Hilmi tidak bisa tidur. Ia duduk di atas kasurnya yang tipis, menatap dinding kamar yang penuh dengan coretan lama. Ia tahu bahwa ancaman para preman itu semakin serius. Mereka tidak hanya merugikan ibunya, tetapi juga menghancurkan rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. "Aku harus lebih kuat. Aku harus lebih siap," gumamnya pada dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh amarah dan tekad, Hilmi tahu ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus melawan, meskipun itu berarti menghadapi risiko yang besar. Di bawah bayang bulan yang temaram, ia mulai merancang langkah berikutnya. Malam itu, Hilmi duduk termenung di sudut kamar kecilnya. Di luar, suara angin menggoyangkan dedaunan, tetapi di dalam benaknya, hanya ada gemuruh pikiran yang saling beradu. Ancaman para preman semakin menjadi, dan ia tahu waktunya tak banyak. Jika mereka terus dibiarkan, bukan hanya warung ibunya yang akan hancur, tetapi mungkin juga nyawa mereka yang terancam. Hilmi mengepalkan tangannya, lalu berdiri. "Aku harus bertindak, apapun risikonya," bisiknya, meski rasa takut terus mengintai di balik tekadnya. Esok harinya, Hilmi mulai menyusun rencana dengan serius. Ia mengamati kebiasaan para preman itu, memperhatikan waktu mereka datang ke warung dan kemana mereka pergi setelahnya. Ia menemukan bahwa mereka sering berkumpul di sebuah gudang kosong di ujung kampung, tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Dari kejauhan, Hilmi mengintip dengan hati-hati, mencatat jumlah mereka dan mencari celah. Mereka selalu bergerak berkelompok. "Aku harus bisa memecah mereka dulu," pikirnya. Ia juga mendengar desas-desus dari warga bahwa ketua preman itu bernama Togar, pria besar dengan bekas luka di pipi, yang ternyata juga punya bisnis ilegal di balik semua ini. Sadar bahwa ia tidak bisa melawan mereka hanya dengan kekuatan fisik, Hilmi meminta bantuan Pak Hasan, guru olahraga yang sudah mulai melatihnya beberapa minggu terakhir. Di sela-sela latihan, ia menceritakan rencananya. "Pak,
Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menyakiti ibu. Aku ingin melawan mereka, tapi aku butuh bantuan, kata Hilmi dengan mata penuh tekad. Pak Hasan terdiam sejenak, lalu menepuk pundaknya. Hilmi, aku kagum dengan keberanianmu, tapi ingat, melawan bukan berarti harus berkelahi. Kadang, strategi lebih penting daripada otot, katanya sambil memberikan saran untuk menyusun rencana dengan matang dan meminimalkan risiko. Dengan dukungan Pak Hasan, Hilmi mulai berlatih lebih keras. Ia mempelajari teknik bertahan yang efektif untuk melawan serangan dari lawan yang lebih besar, serta cara menghindar dan melumpuhkan lawan dengan cepat. Kamu harus pintar menggunakan kelemahan mereka. Tubuhmu kecil, tapi itu bisa menjadi keuntungan, ujar Pak Hasan sambil memperagakan teknik mengunci pergelangan tangan. Hilmi mendengarkan dengan saksama, mengulang setiap gerakan hingga tubuhnya terasa lelah. Dalam hati, ia tahu ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal bagaimana ia bisa bertahan hidup di tengah pertempuran yang mungkin akan terjadi. Hilmi juga mulai mencari sekutu lain, meski sulit. Ia mencoba berbicara dengan beberapa tetangga yang pernah menjadi korban pemerasan para preman. Namun, kebanyakan dari mereka menolak dengan alasan takut. Maaf, Hilmi, kami tahu kamu anak yang baik. Tapi kalau kamu melawan mereka, bisa-bisa kita semua kena imbasnya, ujar salah satu tetangga dengan nada cemas. Hilmi hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa kecewa. Ia menyadari, perjuangannya kali ini mungkin harus ia jalani sendiri, setidaknya untuk sementara waktu. Dengan setiap langkah kecil yang ia ambil, Hilmi merasa semakin percaya diri. Ia tahu ia hanyalah seorang anak berusia 15 tahun yang melawan sesuatu yang jauh lebih besar darinya. Tapi di dalam hatinya, ada keberanian yang tumbuh, menyala seperti api kecil di tengah malam yang gelap. Hilmi menggenggam tali sepatu usangnya dengan erat, memandang keluar jendela kamar. Aku akan melindungi ibu. Aku tidak peduli seberapa besar mereka, aku tidak akan mundur, katanya dengan suara yang bergetar. Dan dengan itu, Hilmi tahu, perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Hilmi merasakan keringat mengucur deras di pelipisnya, meskipun angin sore mulai berhembus. Ia sudah menyiapkan diri sebaik mungkin, baik fisik maupun mental. Setelah berminggu-minggu berlatih, hari yang ia tunggu akhirnya datang. Hari itu, Hilmi memutuskan untuk menghadapi mereka, para preman yang telah mengancam ibunya berulang kali. Ia tahu ini adalah langkah yang berbahaya, tetapi tekadnya sudah bulat. Jika ia tidak melakukan sesuatu, ibunya akan terus hidup dalam ketakutan. Ketika ia melihat para preman itu memasuki warung ibunya, Hilmi merasakan jantungnya berdegup kencang. Togar, pemimpin kelompok itu, seperti biasa, memimpin mereka. Wajahnya yang kasar dan penuh tato menambah kesan menakutkan, namun Hilmi tidak takut lagi. Dengan langkah tegap, Hilmi berjalan menuju meja tempat mereka duduk. "Ada apa, Nak?" ditanya Togar dengan suara berat, matanya memandang Hilmi dengan pandangan sinis. Hilmi menatap Togar dengan mata yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya, penuh keberanian. "Kalian sudah cukup membuat hidup kami menderita," katanya, suara yang tegas meski terdengar bergetar. "Ibu saya sudah terlalu lama menanggung semua ini. Saya tidak akan diam lagi." Togar dan para preman lainnya terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Wah, anak kecil mau jadi pahlawan, ya?" sindir Togar, seolah mengejek keberanian Hilmi. Namun, Hilmi tidak mundur. Ia menatap mereka dengan mata yang tidak takut sedikit pun. Togar bangkit dari kursinya dan mendekati Hilmi dengan langkah lambat. "Kalau kamu memang berani, ayo kita lihat apa yang bisa kamu lakukan, bocah," katanya, menantang.
Hilmi merasa darahnya berdesir, tetapi ia tetap berdiri tegak. Tanpa memberi mereka waktu untuk bergerak lebih jauh, Hilmi melangkah cepat dan menggunakan gerakan yang ia pelajari dari Pak Hasan. Ia menendang ke arah kaki Togar, menjatuhkannya dengan cepat. Beberapa preman yang berdiri kaget, tetapi mereka segera bangkit dan mencoba menyerang. Hilmi bergerak cepat, menghindari serangan mereka dengan cerdik, menggunakan kelincahannya untuk membuat mereka bingung. Togar yang masih terjatuh mengumpulkan tenaga, lalu berdiri dengan marah. "Kamu memang berani, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan kami," geramnya. Dia mencoba menangkap Hilmi, tetapi Hilmi sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, Hilmi memutar tubuhnya, menggenggam pergelangan tangan Togar, dan memaksanya terjatuh sekali lagi. Para preman lainnya terlihat mulai ragu, melihat Hilmi yang tak terduga mampu bertahan. Mereka mulai mundur perlahan, ragu apakah akan melanjutkan perkelahian atau pergi begitu saja. Hilmi merasa tenang untuk pertama kalinya sejak pertemuan ini dimulai. Namun, meskipun ia berhasil menjatuhkan Togar dan beberapa preman lainnya, Hilmi tahu bahwa ini belum selesai. Para preman itu akhirnya bangkit dan mundur, dengan ancaman yang lebih keras. "Ini baru permulaan, anak kecil. Jangan kira ini akan berakhir di sini," kata Togar, sambil menyeringai. Hilmi tahu mereka masih akan kembali, mungkin dengan lebih banyak orang, lebih banyak ancaman. Tapi yang ia rasakan saat itu bukanlah rasa takut, melainkan rasa lega. Ia telah menunjukkan bahwa ia tidak akan lagi membiarkan mereka menindas keluarganya. Saat para preman itu pergi, Hilmi menatap mereka dengan mata penuh tekad. Ia tahu bahwa pertempuran ini hanya permulaan, tetapi ia tidak akan mundur. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada mereka bahwa ia memiliki kekuatan untuk melindungi ibunya. "Ini belum selesai," bisiknya pelan. Dengan perasaan campur aduk, Hilmi kembali ke warung, melihat ibunya yang duduk di belakang meja, menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Namun, Hilmi hanya tersenyum, meski senyum itu agak terpaksa. "Ibu, kita akan baik-baik saja," katanya, berusaha meyakinkan ibunya. Malam setelah konfrontasi pertama, Hilmi merasa hatinya berdebar-debar. Meski berhasil menghadapi preman-preman itu, ia tahu, pertempuran sejati baru saja dimulai. Ketika ia pulang ke rumah, ia duduk di pojok kamar, menatap lantai yang gelap, memikirkan langkah berikutnya. Hati kecilnya bertanya, apakah ia sudah siap menghadapi konsekuensinya. Ia tahu, para preman itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka akan kembali, dan kali ini, mereka akan membawa lebih banyak kekuatan. Keesokan harinya, Hilmi kembali berlatih dengan lebih giat. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di halaman belakang rumah, berlatih gerakan bela diri, melatih kelincahan, serta memperkuat tubuhnya. Semua yang ia pelajari dari Pak Hasan kini menjadi pegangan. Kekuatan bukan hanya tentang otot, tapi juga keteguhan hati, kata Pak Hasan, dan kalimat itu terus berputar di benaknya. Hilmi tahu, ia bukan hanya melawan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ibunya, untuk masa depan mereka. Tidak ada pilihan lain, selain melawan sampai akhir. Namun, saat ia melangkah ke warung pada sore itu, suasana di sana terasa lebih tegang dari biasanya. Salma terlihat gelisah, matanya sering melirik ke jalan seperti menunggu sesuatu yang buruk akan datang. Hilmi mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Ibu, ada apa? Kenapa ibu terlihat khawatir?" tanya Hilmi dengan lembut, meski hatinya juga mulai tidak tenang. Salma menatapnya dengan mata penuh kecemasan. "Hilmi, aku mendengar dari tetangga, mereka bilang Togar dan anak buahnya sudah berencana datang lagi ke sini. Kali ini lebih banyak orang, Nak," jawab Salma dengan suara bergetar. Hilmi hanya bisa mengangguk, meskipun di dalam dirinya, rasa takut itu semakin memuncak. Malam itu, Hilmi tidak tidur. Ia duduk di depan pintu,
memikirkan apa yang akan terjadi esok. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika kali ini mereka membawa lebih banyak orang dan mengancam keselamatan ibunya? Namun, dalam gelapnya malam, Hilmi merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari ketakutannya. Aku harus melindungi ibu, pikirnya, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang keluarga kami. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Hilmi merencanakan segala sesuatunya dengan hati-hati, mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Ketika pagi tiba, Hilmi merasakan ada perbedaan dalam dirinya. Ketegangan itu masih ada, tetapi ia tahu bahwa ia sudah siap. Tak ada lagi keraguan dalam dirinya. Ia menatap ibunya, yang terlihat khawatir, lalu berkata dengan suara yang penuh keyakinan, Ibu, jangan khawatir. Kali ini, aku akan melindungimu. Aku akan membuat mereka tahu, kita tidak akan pernah takut lagi. Salma menatapnya dengan air mata di mata, tetapi senyum yang terbit di wajahnya menunjukkan rasa bangga yang dalam. Hilmi tahu, pertempuran berikutnya akan jauh lebih berat, tetapi ia tak akan mundur. Ia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa besar tantangannya, ia akan melawan demi ibunya dan masa depan mereka. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Hilmi merasa ada ketegangan yang menggantung di udara saat ia dan ibunya membuka warung pagi itu. Berita tentang Togar dan anak buahnya yang akan datang semakin santer terdengar. Meskipun Hilmi sudah mempersiapkan diri dengan latihan dan strategi, hatinya tetap dipenuhi kecemasan. Sebelum berangkat ke warung, ia menatap cermin untuk beberapa detik, memantapkan dirinya. Aku harus kuat. Aku tidak bisa mundur, bisiknya pelan pada bayangannya sendiri. Ia tahu ini bukan hanya ujian fisik, tetapi ujian mental yang menentukan segalanya. Saat mereka membuka warung dan mulai menyiapkan barang-barang, tiba-tiba suara motor terdengar keras dari ujung jalan. Hilmi mengenali suara itu. Itu suara motor para preman yang sering datang mengganggu. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tetap tenang. Ia melirik ibunya, yang tampak semakin gelisah, namun Hilmi hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar ibunya tetap tenang. Ibu, percayalah padaku. Aku akan melindungimu, ia ucapnya dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Salma hanya bisa mengangguk, meski air mata mulai menggenang di matanya. Tak lama kemudian, Togar dan anak buahnya muncul di depan warung dengan langkah berat. Hilmi sudah siap, mengatur napasnya, dan berdiri tegap di depan mereka. Apa yang kalian inginkan kali ini? Ditanya Hilmi dengan suara yang lebih berani, matanya menatap Togar tanpa rasa takut. Togar tertawa kecil, namun kali ini suaranya terdengar lebih garang, lebih penuh ancaman. Kamu berani, ya, bocah? Sekarang kau akan menyesal, kata Togar, sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mendekat. Hilmi tahu, ini adalah pertarungan yang tak bisa dihindari. Ia harus melawan semua rasa takutnya. Saat salah satu preman mencoba menyerangnya, Hilmi bergerak cepat, menghindar dan menendang ke arah kaki lawannya. Gerakannya yang cepat dan tepat membuat preman itu jatuh ke tanah. Togar semakin marah dan melangkah maju, siap menghadapi Hilmi. Hilmi tahu bahwa meskipun ia berhasil mengalahkan beberapa dari mereka, yang paling sulit adalah menghadapi Togar. Ia menatap mata Togar yang penuh kebencian, dan tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan hidup mati bagi ibunya dan dirinya. Dengan kekuatan yang semakin terpusat pada tekadnya, Hilmi bertarung dengan gigih, menghindari pukulan-pukulan Togar yang keras. Namun, saat ia merasa mulai kewalahan, hilanglah semua rasa takut itu. Dalam sekejap, Hilmi mengingat kembali semua latihan yang ia jalani, kekuatan yang ia kumpulkan dari setiap hari penuh perjuangan. Dengan satu serangan yang tepat, Hilmi memanfaatkan kelemahan Togar yang sedikit lengah dan berhasil membuatnya terjatuh. Suasana menjadi hening, dan Hilmi berdiri di atas kemenangannya, meskipun tubuhnya terasa lelah dan penuh luka. Togar dan anak buahnya yang tersisa hanya bisa terdiam,
tidak menyangka bahwa seorang anak muda seperti Hilmi bisa begitu kuat. Namun, Hilmi tidak membiarkan dirinya terbuai oleh kemenangan. Ia tahu bahwa ini belum selesai. Kami tidak akan pernah takut lagi, diucap Hilmi dengan tegas, matanya menyala penuh keberanian. Togar dan preman-premannya mundur, meski dengan ancaman di balik tatapan mereka. Hilmi tahu, hari ini ia telah berhasil melindungi ibunya. Tetapi, ia juga tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan perjuangannya belum berakhir. Pagi itu, setelah pertempuran yang menegangkan, suasana di warung Salma terasa berbeda. Para preman yang biasa datang untuk mengancam dan merusak, kini tidak terlihat lagi. Hilmi duduk di bangku kayu sambil memperhatikan ibunya yang tampak lebih tenang, meski masih ada kekhawatiran di matanya. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka berdua. Hilmi merasa, meski tubuhnya lelah dan penuh luka, ada kedamaian yang tak ternilai. Ia berhasil menjaga ibunya, dan yang lebih penting, ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa keberanian lebih kuat daripada ketakutan. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang apa yang terjadi pada hari itu mulai tersebar. Warga kampung yang sebelumnya takut dan memilih dia mulai memperlihatkan dukungan. Beberapa orang yang pernah menjadi korban pemerasan para preman mulai datang ke warung, memberikan semangat, dan bahkan membawa sedikit bantuan. Hilmi tak bisa menyembunyikan senyumnya ketika beberapa tetangga yang dulu takut, kini memberi ucapan terima kasih dan menepuk pundaknya dengan rasa hormat. Semua itu memberi Hilmi rasa haru yang mendalam, karena ia tahu, bukan hanya ibu dan dirinya yang merasa bebas dari ancaman, tetapi juga seluruh kampung yang perlahan mulai bangkit dari ketakutannya. Namun, meskipun keadaan mulai berubah, Hilmi tahu bahwa dunia tidak secepat itu berubah begitu saja. Para preman yang kalah mungkin akan kembali dengan cara yang lebih licik. Hilmi tidak bisa lengah. Setiap hari, ia tetap berlatih dan mengasah kemampuannya. Pak Hasan, yang selama ini menjadi mentor bagi Hilmi, memberikan nasihat yang tak pernah hilang dari ingatannya. Kekuatan sejati tidak hanya datang dari otot atau keberanian, tetapi dari kesabaran dan keteguhan dalam mempertahankan yang benar. Hilmi memaknai nasihat itu dalam setiap langkahnya, berusaha untuk lebih sabar dan lebih bijak dalam menghadapi setiap kemungkinan yang datang. Hari demi hari berlalu, dan meskipun ancaman masih ada, Hilmi merasa dirinya semakin siap. Togar dan preman-premannya mungkin mundur untuk sementara, tetapi Hilmi tahu bahwa mereka hanya sedang menunggu waktu untuk kembali. Kali ini, Hilmi tidak akan hanya bertahan. Ia akan mempersiapkan kampung dan dirinya dengan lebih baik, agar tak ada lagi yang merasa takut untuk melawan ketidakadilan. Kami akan tetap berdiri tegak, tekadnya, suara dalam dirinya semakin tegas. Ia tahu bahwa perjuangan ini adalah tentang lebih dari sekedar dirinya dan ibunya, tetapi tentang menjaga martabat dan kehormatan setiap orang yang hidup di kampung itu. Sore itu, Salma menatap Hilmi dengan mata yang penuh kebanggaan. Meskipun rasa takut masih ada di balik senyumnya, ia tahu, anaknya telah membawa perubahan yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. "Kamu luar biasa, Hilmi," kata Salma dengan suara yang hampir tak terdengar, tetapi penuh makna. Hilmi tersenyum lelah, namun matanya tetap menyala penuh semangat. "Ini baru awal, Bu," jawabnya. "Perjuangan kami belum selesai. Aku akan selalu ada untuk melindungimu, dan kita akan terus berjuang bersama." Dan dengan tekad yang kuat, Hilmi tahu, perjalanannya baru saja dimulai.